Alhamdulillah, pagi menjelang siang di hari Senin kelima di bulan November 2021, Allah masih mempertemukan kembali di majelis yang mulia, yaitu majelis silaturahim dan thalabul ilmi. Insyaallah kehadiran kita dinilai ibadah dan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat mengundang ampunannya, dapat mengundang rahmatnya, kasih sayangnya, dapat mengundang cintanya, dapat mengundang ridhonya, dapat mengundang karunia-Nya, dan dapat mengundang barokahnya. Itulah tujuan utama kita hadir di majelis yang mulia ini. Pagi ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema tentang sholawat, yaitu sholawat yang dicurahkan. Sholawat itu adalah bentuk jamak, ya. Jamak itu banyak dari sholat, ya. Jadi kalau sholat itu satu, sholatani berarti dua, sholawat berarti sholat yang banyak. Penulisannya ada dua cara, dua bentuk. Pertama sholatun pakai lam alif, ada sholatun pakai lam waw, ya. Maknanya sama, ya. Kemudian sholawat itu memiliki beberapa makna, beberapa arti. Di antaranya pertama pujian, ya. Jadi bersholawat itu berarti memuji. Yang kedua, sholawat itu maknanya doa. Bersholawat berarti berdoa. Sholawat juga artinya istighfar. Dengan bersalawat sejatinya kita memohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang keempat, sholawat artinya kehormatan, ya. Menghormati orang yang kita doakan dengan sholawat, ya, agar mendapatkan kehormatan dari Allah SWT. Yang kelima, keberkahan. Sholawat itu adalah barokah. Kemudian yang keenam, sholawat itu adalah sholat, ya. Dalam fikih sunnah, ya, sholat itu diartikan ibadah yang mencakup ucapan dan gerakan khusus, ya, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu dalam fikih sunnah. Sayyid Sabiq memaknai salat dengan as-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan muftatahatan bitakbirillah, ya ta'ala mukhtatamatan bitaslim. Ya, as-salat itu ibadah tatadammanu yang mencakup aqwalan perkataan, wa af'alan dan perbuatan, makhsusatan yang dikhususkan, ya. Muftatahatan, dimulai atau dibuka bitakbirillah, ya, dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya. Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Mukhtatamah bitaslim, dan ditutup dengan salam. Itulah makna sholawat yang keenam. Yang ketujuh, sholawat itu artinya agama, ad-dinu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu, mereka umat Nabi Syu'aib berkata, ya Syu'aib, wahai Syu'aib, as-salatuka ta'muruka an natrukaha, ya budu abauna au an naf'ala fi amwalina, ya ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Jadi umat Nabi Syu'aib berkata, wahai Syu'aib, apakah agamamu, ya. Jadi salatuka di sini agama, ya.
apakah agamamu wahai Syuaib yang menyuruh engkau agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau meninggalkan apa yang kami lakukan terhadap harta-harta kami, ya, sesuai dengan kehendak kami. Innaka sesungguhnya engkau wahai Syuaib la antal halimur rasyid, sungguh kalau begitu adalah engkau yang sangat santun lagi pandai. Ya. Ini sebenarnya ya bentuk penghinaan halus kepada Nabi Syuaib yang melarang umatnya melakukan kesyirikan dan melakukan kecurangan dalam berbisnis. Ya. Tapi kata umatnya, Nabi Syuaib itu sok pinter, sok tahu, sok bijak katanya. Ya. Jadi dari dulu orang yang menyampaikan kebenaran itu kadang-kala suka disambut dengan hinaan dan celaan. Ya. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 56 disebutkan ada 3 macam sholawat. Ya. Sholawat itu ada 3 macam. Pertama, sholawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berupa pujian. Ya. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah, bersolawat kepada para nabi, artinya memuji. Ya. Memuji Rasulullah SAW dan memuji para nabi serta Rasulnya. Yang kedua, sholawat malaikat untuk Nabi Muhammad SAW berupa doa. Mendoakan. Ya. Allah memuji Rasulnya, malaikat mendoakan Rasulnya. Ya, itu macam sholawat. Dan macam sholawat yang ketiga adalah sholawat orang-orang yang beriman untuk Nabi Muhammad SAW berupa permohonan kepada Allah agar kehormatan dan keberkahan dicurahkan atas Nabi Muhammad SAW. Ya, ya Allah, ya, tempatkan beliau di tempat yang terhormat. Ya, jadikan hidupnya itu penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah sungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna senantiasa bersolawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kata Allah, sallu alaihi hendaklah kalian bersolawat atasnya, wasallimu taslima dan mendoakan keselamatan atasnya. Ya, mengucapkan salam dengan penuh penghormatan. Itu makna salawat orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping kepada Rasulullah SAW, salawat juga dicurahkan kepada pertama orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Ya. Jadi salawat itu tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi juga bisa ditujukan kepada yang lainnya. Baik salawat dari Allah, salawat dari malaikat, atau salawat dari orang yang beriman. Ya. Itu pertama ditujukan atau dicurahkan kepada orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Mereka itulah ya, yang dicurahkan atas mereka sholawat, ya, pujian mir rabbihim dari Tuhan mereka itu Allah. Ya. Orang yang sabar itu dipuji oleh Allah SWT. Ya. Warahmatan, dan atas mereka juga dicurahkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Mendapatkan petunjuk dalam menyikapi musibah dengan cara sabar, sehingga berhak mendapatkan 2 kebaikan. Yang pertama adalah sholawat, yang kedua adalah rahmat. Sholawat pujian dari Allah,
dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang dicurahkan sholawat, ya, adalah orang yang bersedekah atau berzakat. Ya. Jadi ketika kita berzakat, ketika kita bersedekah, maka kita berhak untuk mendapatkan sholawat dari orang yang menyelenggarakan zakat, orang yang mengurus zakat, atau orang yang menerima zakat. Ya. Disunahkan untuk bersolawat kepada orang yang berzakat, ya, atau bersedekah. Ya. Ini ada dalam surat At-Taubah 103. Khud, ambil oleh kalian. Ya. Jadi ternyata zakat dan sedekah itu tidak nunggu bola, jemput bola. Dan yang mengambil itu penguasa, pemerintah, ya. Itu tidak ditunggu setor ke pemerintah, diambil. Seperti sekarang yang namanya pajak. Pajak itu pemerintah menjemput bola. Demikian pula dengan yang namanya zakat. Khud, ambil oleh kamu. Min amwalihim, dari harta mereka. Ya, itu orang kaya. Sodaqatan, sodakoh. Tutahhirhum, untuk mensucikan mereka, ya, wa tuzakkihim biha, dan untuk membersihkan mereka. Ya. Inilah pentingnya zakat, pentingnya sedekah. Pertama, ya, tazkiyah, untuk membersihkan. Yang kedua, toharoh, untuk mensucikan. Ya. Harta, jiwa dibersihkan dan disucikan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara berzakat, dengan cara bersedekah. Ya. Kemudian washolli alaihim, ya, bagi yang mengambilnya. Kemudian setelah yang kaya menyerahkan, kemudian diterima, washolli alaihim, hendaklah kalian doakan mereka. Ya. Inna salataka, sesungguhnya doamu, sakanun, adalah ketenangan, lahum, bagi mereka. Doa bikin tenang. Ya. Wallahu, dan Allah, sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui siapa yang berzakat dan siapa yang tidak berzakat. Orang yang dikasih rezeki oleh Allah kemudian sampai kepada nisab untuk berzakat tapi kemudian tidak berzakat, maka bukan hanya hartanya saja, tapi juga orangnya juga kotor, ya, dalam pandangan Allah, sampai dia menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang oleh Allah dicurahkan sholawat kepadanya adalah orang yang ketika sholat berjamaah berada di saf pertama dan kedua. Ya. Usahakan kalau kita mendapatkan sholat berjamaah, saf yang pertama atau saf yang kedua. Wabil khusus adalah bagi para lelaki. Ya. Kalau wanita kan paling belakang. Ya. Itu yang terbaik. Tapi bagi laki-laki yang terdepan, minimal saf kedua, maka akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya. Tadi Allah bersolawat berarti memuji orang yang salat berjamaah berada di saf yang paling pertama dan kedua. Demikian pula malaikat mendoakan. Dipuji oleh Allah, didoakan oleh malaikat. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Rasul, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, senantiasa bersolawat. Ala saffil awal, kepada orang-orang yang ada di saf paling depan. Saf paling pertama. Qalu, mereka berkata, itu para sahabat, ya Rasulullah, wa ala tsani, apakah terhadap orang-orang yang ada di saf kedua juga Allah dan malaikat bersalawat juga? Qala, kata Rasul, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani, qala wa ala tsani. Ya. Demikian pula malaikat dan Allah SWT memuji dan mendoakan orang yang salat berjamaah dan berada pada posisi saf yang kedua. Ya. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Yang keempat, orang yang dicurahkan sholawat
ya, baik dari Allah maupun dari malaikat, adalah orang yang menyambung saf, ya, tidak sampai putus itu saf, ya, dan mengisi saf yang kosong, ya. Jadi kalau ada saf yang kosong, isi, ya. Kalau ada saf yang putus, sambung. Maka niscaya mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu, wa malaikatahu, demikian pula para malaikatnya, yusalluna, senantiasa bersolawat. Kepada siapa? Alladzina yasiluna sufufa wa man sadda furjatan, katanya. Kepada orang yang menyambung saf yang putus dan kepada orang yang mengisi saf yang kosong, ya. Jadi tidak boleh ada saf yang putus, tidak boleh ada saf yang kosong. Ya, saf yang putus disambung, saf yang kosong diisi. Maka Allah dan malaikat akan bersolawat kepada mereka. Nah, siapa yang mendapatkan solawat dari Allah dan malaikat? Rafa'ahallahu biha darajat. Pasti Allah mengangkat, ya, dengannya 1 derajat. Semakin tinggi kedudukan orang itu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah pentingnya, ya, mengisi dan menyambung saf ketika sholat berjamaah. Yang kelima, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat, ya, dia akan mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikatnya, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, akthiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin. Hendaklah kalian perbanyak membaca sholawat untukku, ya. Bersolawat untuk Rasul pada setiap hari Jumat. Kenapa? Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Ya, karena sesungguhnya salawat, ya, yang dimohonkan kepada Allah dari umatku itu akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat, ya. Paman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan, katanya. Siapa yang banyak bersolawat kepadaku, maka dia adalah orang yang paling dekat kedudukannya, ya, dengan aku, ya. Jadi siapa yang ingin derajatnya ditinggikan, ya, kemudian kedudukannya didekatkan dengan Rasulullah, maka perbanyak setiap hari Jumat membaca sholawat. Karena sholawat ada kaitannya dengan darajat, ada kaitannya dengan manzilah, ya. Manzilah itu tempat singgah, tempat tinggal. Yang keenam, orang yang makan di waktu sahur saat saum, ya. Jadi bedanya saum umat Nabi Muhammad SAW dengan saum ahlul kitab. Kalau saum ahlul kitab tidak ada yang namanya sahur. Sedangkan saum umat Nabi Muhammad SAW itu disunahkan sahur. Karena waktu sahur itu waktu yang banyak menjanjikan keberkahan, kebaikan yang sangat banyak, ya. Jadi orang yang makan sahur, di antara keberkahannya adalah akan dicurahkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Ini hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, sahabat Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahirin, katanya, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya, yusholluna bersolawat alal mutasahirin, kepada orang-orang yang makan sahur, ya. Yang ketujuh, orang yang dicurahkan salawat atasnya adalah orang yang mengajarkan kebaikan, ya.
Kebaikan itu bahasa Arab al-khair. Ya. Al-khair ada kaitannya dengan harta. Ya. Jadi mengajarkan tentang cara mendapatkan harta yang halal dan baik. Cara mengelola harta yang halal dan baik, itu al-khair. Yang kedua, al-khair itu adalah al-ilmu. Ya, mengajarkan ilmu. Ya. Mengajarkan ilmu agama, ilmu syariat. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan Islam, ilmu yang berkaitan dengan iman, ilmu yang berkaitan dengan ihsan, dan ilmu yang berkaitan dengan waktu kiamat, serta ilmu yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ya. Itu al-khair. Ya, al-khair. Ya. Al-khair juga, ya, artinya adalah ibadah yang berdasarkan ilmu, bersodakoh yang berdasarkan ilmu, saum yang berdasarkan ilmu, itu al-khair. Ya. Bahkan jihad fi sabilillah yang berdasarkan ilmu. Jadi tanpa ilmu ibadah apapun tidak akan menjadi khair. Ya. Tidak akan membuahkan kebaikan. Ya. Jadi dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah kebaikan buat kalian jika kalian berilmu. Ya. Jadi ilmu itu cara untuk mendapatkan kebaikan lewat ibadah dan amal soleh. Itu al-khair. Ya. Nah, orang yang mengajarkan kebaikan, ya, akan mendapatkan curahan salawat dari Allah SWT dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ar hatta namlah fi juhriha wa hatal hut. Ini luar biasa nih, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, ya, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan yang ada di air. La yusalluna, sungguh benar-benar mereka bersolawat ala mu'alimin nasil khair, kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ya. Jadi kebaikan itu sangat luas sekali. Ya. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Yang ke-8, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal 1 kali. Ya. 1 kali bersolawat, maka akan dibalas dengan 10 kali solawat. Ya. Itu. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita mendoakan Rasul akan ditempatkan di tempat yang terhormat, ya, di tempat yang mulia, yang terpuji, maka Allah pun mendoakan 10 kali. Kita juga kan Allah juga memuji kita, ya, menempatkan kita di tempat yang terpuji dan terhormat. Ya. Di sini jelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sholla alayya salatan wahidatan." Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, sallallahu alaihi asyra sholawatin, pasti Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Karena kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. 1 kebaikan, 10 kebaikan. Jadi sholawat, ya, itu termasuk kebaikan. Kalau kita bersolawat 1 kali dibalas 10 kali sholawat. Kemudian khotoyatin wa khutot alaihi khotoyatin, ya, akan ditutup darinya atasnya 10 kesalahan. Ya. Jadi manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi 1 kali sholawat Allah tutup 10 kesalahan. Allah balas 10 kali sholawat. Wa rufi'at lahu asyra darajat. Kemudian diangkat, ya, baginya 10 derajat. Jadi 3 kebaikan bagi orang yang membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama dibalas dengan 10 kali sholawat. Yang kedua ditutup 10 kesalahan.
Yang ketiga, apa? Diangkat 10 derajat. Padahal itu 1 kali. Ya. Bayangkan kalau kita bersolawat 100 kali. Ya. Di antara teman kita ada yang salawatnya itu arisan itu. Ya. Jadi jamaahnya itu, ya, misalnya ada 5.000. Satu orang diperintahkan bersolawat di rumahnya 100 kali. 100 kali 5.000 itu berapa tuh? Ya. Tinggal hitung sendiri itu. Ya. Ya. Kali 10 kali itu. Plus ditutup kesalahan, diangkat derajat. Ya. Cuman tidak ada dalam Islam arisan solawat, nggak ada. Ya. Jadi yang dimaksud 100 kali ya sendiri, bukan dibagi-bagi. Ada 10 orang, satu orang 10 kali selawat. Maka dia undang di rumah kita, ya makan-makan, maka kita akan mendapatkan 100 selawat. Nggak begitu, ya. Tetap aja, ya. Kalau tidak berselawat, dia tidak akan mendapatkan balasan selawat dari Allah. Tidak akan ditutup kesalahannya dan tidak akan diangkat derajatnya, ya. Kalau begitu enakan orang kaya, ya. Undang aja 1.000 orang, ya. Masing-masing disuruh sholawat, ya. Misalnya 100 kali, ya. 100 kali 10.000, nah, berarti 1 juta itu dia sholawat, ya. Gampang banget, ya. Tapi ternyata tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9, orang yang menyediakan makanan serta mengundang orang lain untuk berbuka puasa bersama di rumahnya. Ya. Dan ini tidak hanya untuk bulan Ramadan saja. Ya. Biasanya kan di kita ada Jumat berkah, ya. Ya, hari Jumat bikin makanan. Sebenarnya ada yang lebih utama daripada itu. Kita bikin makanan tiap hari Senin dan Kamis itu. Ya. Kemudian di dusnya atau di kotak nasinya ditulis khusus untuk orang yang saum Senin Kamis. Nah, gitu. Oh, itu luar biasa itu, ya. Dia akan mendapatkan sholawat dari malaikat, ya. Atau misalnya, ya, ibu-ibu jualan, ya, nasi uduk biasanya pagi-pagi. Nah, pas Senin Kamis jualannya pada asar, ya. Kemudian sebagian, ya, itu disisihkan untuk orang yang buka saum Senin Kamis. Ditulis, ya, gratis untuk yang saum Senin Kamis. Itu luar biasa, ya. Dapat salawat itu. Jadi tidak harus nunggu bulan Ramadan, ya, buka bersama atau takjil di masjid itu. Bisa juga sebulan 3 kali, yaitu 13, 14, 15 bulan Qomariyah, ya. Itu yang menyediakan makanan, ya. Ya. Di pinggir jalan misalnya ada orang lewat, kita tulis, ya. Ya. Dipersilahkan mengambil makanan ini untuk orang yang saum ayyamul bid. Wah, itu luar biasa tuh, ya. Jadi Anasin anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad bin Ubadah. Dari Anas dia pernah datang. Dari Anas anan Nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa pernah datang ila Sa'd bin Ubadah, kepada sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin, ya, maka Sa'ad menghidangkan untuk Rasul roti wa zait dan minyak zaitun. Fa'akala, maka beliau pun berbuka, memakan, ya, roti dan minyak zaitun itu. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdoa itu, ya. Ternyata Rasul itu makan makanan Sa'ad bin Ubadah itu dalam rangka berbuka saum itu, ya. Jadi Sa'ad didatangi oleh Rasul
dalam keadaan saum, kemudian saat bikin makanan atau menghidangkan makanan berupa roti dan minyak zaitun. Begitu selesai makan, apa kata Rasul? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shollat alaikumul malaika. Ini 3 keuntungan orang yang menyediakan makanan, mengundang makan orang yang sedang saum untuk berbuka saum di rumahnya. Ya. Apa keuntungannya? Aftara indakumus shaimun. Mudah-mudahan yang makan di rumah kalian adalah orang-orang yang saum. Ya. Karena dia akan mendapatkan pahala orang yang saum itu, tanpa mengurangi pahala orang yang saum itu. Orang yang saum dapat pahala saumnya. Orang yang ngasih makan saum untuk berbuka, ya, itu juga dapat pahala dari orang yang makan di tempat, ya, di tempat itu. Ya. Kemudian apa? Wa akala ta'amakumul abror, ya. Dan telah makan bersama kalian orang-orang yang berbuat tak baik. Bisa jadi dia tidak saum ketika makan makanan itu, tapi dia melakukan kebaikan, melakukan ibadah dan amal soleh selain saum, maka dia pun dapat kebaikan dari itu. Ya. Dapat kebaikan dari itu. Ya. Kemudian apa lagi? Wassalat alaikumul malaika. Semoga malaikat mendoakan kalian. Ini 3 kebaikan orang yang ngasih makanan untuk berbuka puasa di rumahnya, ya, dengan mengundang orang banyak. Semakin banyak kebaikannya, ya. Pertama apa tadi? Dapat pahala saum. Yang kedua, dapat pahala orang yang berbuat baik. Yang ketiga, dapat doa dari malaikat. Malaikat itu jangankan mendoakan, mengaminkan saja. Kita berdoa diaminkan oleh malaikat, maka doa kita mustajab. Apalagi malaikatnya yang berdoa langsung untuk kita. Ya, ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu, sampai sini? Silakan. Ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Enggak. Jadi kalau sholawat itu, ya, itu pertama bagi orang yang ada di saf pertama dan saf kedua, walaupun saf keduanya itu tidak penuh, ya. Tapi kalau saf keduanya ada yang kosong, kemudian tidak ada yang ngisi, tidak ada yang nyambung, ya, maka yang kiri dan kanan, di mana tengah-tengahnya kosong, harus geser itu, ya. Jadi jangan nunggu orang datang kemudian mengisi saf itu, nggak usah. Kan tadi pertama untuk yang menyambung, ya. Jadi kalau ibu sholat di samping kiri kanan ibu kosong, maka ibu geser ke kanan kalau kosongnya di kanan, geser ke kiri atau kalau kosongnya di kiri, ya, gitu. Nah, ya kalau nggak paham nggak apa-apa, ya. Iya, kalau berdasarkan hadis kalau ada saf yang kosong, ya, berarti orang yang berada di saf itu harus menyambung safnya sampai tidak kosong, ya, gitu, Bu. Ya. Kalau mau mendapatkan apa? Mendapatkan sholawat. Kalau dia biarkan kosong, berarti dia tidak mendapatkan sholawat, ya. Jadi bisa jadi kan saf pertama penuh, saf kedua penuh, ya, atau saf kedua pertama penuh, saf kedua nggak penuh, cuman setengahnya, dapat juga, ya. Ini sudah saf kedua penuh, ada yang kosong lagi, nggak nyambung lagi, ya. Kalau nggak nyambung berarti nggak mendapatkan sholawat.
Sekarang orang masih takut, Bu. Sekarang orang masih takut, masih ragu kalau sholat berjamaah safnya itu nyambung, ya. Ya, masih disisain itu celah sedikit. Nggak boleh sebenarnya. Ya. Kalau menyisahkan celah sedikit berarti tidak nyambung. Ya. Saf itu baru dikatakan nyambung kalau kaki bertemu dengan kaki kan, ya, kaki kiri atau kaki kanan telapaknya itu. Atau bahu kiri dan kanan nyambung dengan orang yang ada di kiri dan kanan. Itu baru dikatakan saf. Tapi kalau ada celah berarti putus, Bu. Ya. Apalagi celahnya cukup untuk satu orang, ya. Celah sedikit aja, misalnya tiga jari lah, 3 jari tangan, ada celah, itu termasuk putus, Bu. Tidak nyambung, ya. Ya, oleh karena itu, ya, sebelum kita sholat itu, ya, kan diperintahkan oleh imam sawu sufufakum wa inna taswiyata sufuf min tamami sholat. Kalian hendaklah safnya diluruskan, dirapatkan, dirapikan. Karena itu termasuk kesempurnaan sholat. Nah, di antara kesempurnaan sholat itu di antaranya, ya, tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah, ya, tidak hanya mendapatkan derajat dari Allah, tapi juga mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Kalau safnya nyambung, tidak putus dan rapat, tidak ada celah, ya. Ya, itu, Bu. Nah, iya. Jazakallah kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Endang. Iya. Iya. Iya, betul, ya. Jadi kalau ibu misalnya tidak sempat atau mungkin agak susah kalau mengundang orang di rumah ibu untuk buka bersama, buka saum, itu bisa menjelang maghrib, ya. Kalau ibu tahu siapa aja yang saum, itu kasih ke rumahnya, antarkan itu berupa makanan untuk buka saum, ya. Jadi bisa diundang ke rumah, bisa juga makanannya diantarkan ke rumahnya menjelang maghrib, ya. Sehingga mereka pas azan maghrib bisa berbuka dengan makanan kita, ya. Tapi kemudian, ya, iya, kalau misalnya ibu yakin, ya, nah, kalau dikasih uang dibelikan makanan, ya itu lebih praktis lagi, ya. Cuman khawatir ibu kasih duit kepada orang itu, ya, untuk buka puasa, kemudian dibelikan rokok misalnya, takut gitu. Iya, iya. Atau itu kan ada juga kelebihannya. Kalau kita ngasih duit, pasti dia berbukanya dengan yang dia sukai, ya, Bu, ya. Kalau kita kasih makanan belum tentu, ya, seleranya sama dengan kita, ya. Ya, itu mana aja yang paling mudah, yang paling praktis. Boleh diundang ke rumahnya, atau makanannya diantarkan ke rumahnya, atau kasih uang, tapi ibu amanah. Ibu pesan, ibu wasiat, uang ini supaya dibelikan untuk berbuka puasa. Gitu, Bu. Ya. Takut, ya. Iya, karena itu yang membedakan antara, ya, saumnya umat Nabi Muhammad SAW dengan saumnya ahli kitab. Jadi kalau ahli kitab kan, iya, tapi sunnah, Bu, ya. Kalau sunat berarti nggak wajib, tapi kalau sunnah itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah, cara yang dilakukan oleh para sahabat, cara yang dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi Rasulullah, para sahabat, orang beriman itu kalau mau saum, sahur dulu, gitu, ya.
Gitu, Bu. Kenapa? Kenapa? Karena pisahuri barokah. Waktu sahur itu ada keberkahan, ya. Makan sahur ibadah, berarti luar biasa itu, Bu, kebaikannya, keutamaannya. Wallahu a'lam, ya. Silakan, ada lagi, Bu? Afan, Bu. Silakan. Ada, Bu? Yang lainnya silakan. Waalaikumsalam. Silakan, Bu Rita. Boleh. Ya, boleh. Ya, dengan yang manis-manis. Dengan yang manis-manis, nanti misalnya habis sholat maghrib baru nyambung, atau misalnya habis sholat isya baru, ya. Jadi bisa dengan air putih, bisa dengan teh manis, ya. Bisa juga tadi dengan kurma, dengan buah-buahan, bisa tuh. Jadi artinya tidak langsung makan, nggak apa-apa, ya. Nah, nanti mungkin iya, iya, iya. Jadi jangankan dengan kurma, dengan air putih saja boleh, Bu. Ya. Jadi baik saum sunat ataupun saum fardu di bulan Ramadan, kalau misalnya nggak keburu atau mungkin lagi males lah, maka makan sahurnya itu dengan minum air putih, atau mungkin tadi sebutir kurma, ya, atau 3 butir kurma atau 5 butir kurma. Insya Allah itu termasuk sahur, Bu. Ya, iya. Sama-sama, Ibu. Ada lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada, itu barangkali tentang pembahasan sholawat. Ya. Jadi sholawat itu bisa berarti pujian, bisa berarti sholat, ya, bisa juga berarti doa, ya. Tapi bagi kita, mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya dan melakukan semuanya, kita akan mendapatkan keberkahan, kemudian mendapatkan darajat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedudukan kita ditinggikan, didekatkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.